Nah, kalau misalkan masih rekat, pada saat ditarik itu pasien nggak sedikit yang merasa kesakitan kena oleh si eksudat tadi, sehingga tidak sedikit pasien yang mengalami maserasi, lecet, lukanya malah makin meluas. Ya, bermitosis, membelah diri, dan nanti dia bertumbuh lagi, ya, dan makin lama itu makin besar, Bapak Ibu. Salah satu dalam proses kita melakukan perawatan luka ini, yang paling penting itu Bapak Ibu untuk mengurangi jumlah bakterinya. Nah, kita tahu bahwa bakteri itu bersarang di permukaan luka dan juga di jaringan mati. Nah, pada saat kita melakukan perawatan luka, ya ada poin penting, salah satunya adalah melalui pencucian. Karena mencuci luka ini juga menentukan nanti ke depannya apakah luka ini bisa bersih, ya. Kemudian juga nanti bisa berkurang baunya. Karena beberapa kasus setelah lukanya yang tadinya bau, setelah kita cuci, ya, setelah kita bersihkan, cuci menggunakan misalkan sabun cuci luka, kemudian juga kita gunakan PHMB gitu ya Bapak Ibu, ternyata lukanya yang tadinya bau itu berkurang, ya, bahkan drastis berkurangnya. Nah, kan tetapi ini juga menjadi salah satu tantangan dalam proses kita melakukan perawatan luka kanker, ya, proses pencucian juga tidak serta merta sama pada luka yang lainnya, karena ada risiko apa, risiko nyeri, risiko pendarahan, ya, sehingga itu sangat berperan kita dalam memilih menentukan pencucian luka. Bapak Ibu, biasanya kita melakukan pencucian luka tetap menggunakan sabun kalau misalkan lukanya kotor, tetapi dalam jumlah yang kiranya tidak bisa kiranya masih bisa dibersihkan dengan pencucian yang tidak terlalu banyak, ya, dalam artian yang terbatas, ya, yang sekiranya tidak menimbulkan nyeri dan juga pendarahan pada luka kanker, gitu ya. Misalnya kita ketemu kasus luka kanker dan eksudatif atau banyak eksudatnya, ya kita harus absorb, ya, eksudatnya gitu kan. Kita apa namanya, fasilitasi agar eksudatnya tidak kemana-mana gitu ya. Karena kalau misalkan dia sudah netes segala macam, pasti pasiennya juga merasa bau gitu kan, kemudian juga menjadikan dia apa namanya, penurunan kualitas hidup dan segala macam, ya. Ya, makanya penting sekali, ya, untuk memfasilitasi agar eksudatnya terabsorb. Kemudian lindungi sekitar luka. Karena gini Bapak Ibu, kalau misalkan eksudatnya banyak, otomatis sekitar lukanya juga akan kena oleh si eksudat tadi, sehingga tidak sedikit pasien yang mengalami maserasi, lecet, lukanya malah makin meluas. Nah, ini cara melindunginya adalah dengan skin barrier. Kalau saya tuh suka pakainya adalah bisa pakai hidrokoloid atau misalkan pakai transparan film spray gitu ya, atau misalkan kalau nggak ada menggunakan zinc oxide atau metcovazin untuk tepiannya, ya, sekitar lukanya boleh menggunakan yang reguler gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, ini adalah klasifikasi untuk kondisi infeksi yang eh, sudah sering kita bahas ya sejauh ini, mulai dari kontaminasi, kolonisasi, lokal infeksi, spreading, sampai sistemik. Dan tentu ini juga berkaitan ya dengan kondisi luka kanker yang sering dialami dan sering muncul gejala-gejala yang ditimbulkan, ya. Apakah itu ada kolonisasi bakteri, ya, yang berkoloni kemudian juga membentuk lapisan biofilm segala macam, ya, kalau lukanya udah merah, atau misalkan udah ada tanda-tanda infeksi baik lokal maupun spreading infeksi, ya. Nah, apa sih yang bisa kita kerjakan teman-teman semuanya? Tentu kita harus melakukan pendekatan secara multidisiplin. Kalau misalkan pasiennya masih ongoing dalam proses perawatan gitu ya, kontrol ke rumah sakit untuk pemberian apakah obat kemoterapi atau segala macam, ya, termasuk pemberian antibiotik sistemik, yaitu juga harus dilanjutkan teman-teman, ya. Biasanya dokter ngasih obat anti nyeri, antibiotik gitu ya. Nah, itu dilanjutkan. Akan tetapi dari segi perawatan lukanya kita bisa kerjakan. Salah satunya tadi adalah proses pencucian yang tepat gitu ya, menggunakan sabun dan PHMB atau yang lainnya gitu teman-teman. Kemudian kita lakukan autolisis debridement. Karena yang paling aman sejauh ini debridement pada luka cancer, contoh misalkan kasusnya kayak gini nih teman-teman. Ya, kita nggak bisa nih melakukan mechanical debridement yang terlalu misalkan menggunakan CSWD, ya, atau hydropressure lah katakanlah. Nah, ini belum tentu bisa diaplikasikan. Makanya yang paling aman pada tahap kita melakukan proses perawatan luka kanker adalah kita melakukan autolysis debridement, ya. Nah, kemudian teman-teman, yang paling penting juga ini saya tekankan, kita harus menggunakan namanya adalah antimicrobial dressing. Ya, sesuai dengan pedoman kita, ya, penggunaan antimicrobial dressing yaitu yang bahan dasarnya adalah yang paling sering pakai itu adalah colloidal silver atau silver AG, ya. Nah, eh Bapak Ibu semuanya, ya, ini
prosesnya kita biasanya di tahap mana kita memberikan silver atau antimikrobial. Nah, biasanya mulai dari ketika kolonisasi atau lokal wound infeksi sampai pada tahap spreading atau bahkan sistemik infeksi. Ya, jadi kalau misalkan masih kontaminasi awal, nggak ada tanda-tanda infeksi, atau kolonisasi awal, nggak ada tanda-tanda yang membahayakan, ya itu bisa saja kita tidak menggunakan apa namanya antimikrobial dressing. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah pada kenal semua dengan mecofazine silver tentu ya. Nah, mecofazine silver ini ya tujuannya adalah untuk membunuh bakteri yang nantinya dengan bakteri yang semakin berkurang, jumlah eksudatnya berkurang, jaringan mati karena diautolisis juga berkurang. Harapannya tadi gejala-gejala yang ditimbulkan akibat luka kanker kayak misalnya bau, kemudian juga tanda infeksi, kemudian eksudat yang banyak ya, pasiennya tidak nyaman dan segala macam, itu bisa hilang ya teman-teman, sehingga kualitas hidupnya bisa meningkat. Nah, makanya kita menyarankan apalagi di awal perawatan dengan kondisi luka yang tadi ini, teman-teman efektif kita menggunakan mecofazine silver ini. Gitu, ya. Oke. Nah, ini adalah kasus luka kanker yang kita tangani, teman-teman, ya, menggunakan mecofazine silver, kemudian kalsium alginate, kemudian tutup lagi dengan kasa ya. Terakhir kita fiksasi. Nah, biasanya kalau misalkan lukanya luas, kayak tadi tuh, kayak yang di payudara atau di mamae, nah nanti teman-teman, pada saat kita sudah fiksasi seperti ini, ya, ini kita udah fiksasi, boleh lagi menggunakan kayak misalkan lapisan yang kedua. Nah, itu opsinya bisa menggunakan kayak apa namanya, pembalut, atau misalkan menggunakan apa underpad segala macam yang kita untuk cover aja untuk menutup bagian balutan yang sudah terfiksasi tadi, karena memang balut ini eksudatnya biasanya banyak. Jadi pasien dan keluarga nanti hanya mengganti bagian luarnya saja, sementara balutan dalam yang sudah kita fiksasi seperti ini itu dibiarkan selama minimal 2 atau 3 hari. Ya, jadi enggak, tetap penggantian balutan kita tidak lakukan setiap hari. Karena tadi untuk memfasilitasi agar terjadi autolisis dan mengurangi risiko kontaminasi. Sehingga ini juga bisa menimbulkan ya kenyamanan bagi pasien, karena pasien tidak mengalami prosesnya dia penggantian balutan yang terlalu sering, bahkan tidak sedikit pada saat ganti balutan, setiap kali ganti balutan berdarah-berdarah gitu ya, dan pasien nyeri biasanya. Gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman materi luka kanker. Saya silakan kita diskusi, jika ada pertanyaan teman-teman boleh kita diskusikan. Mungkin teman-teman ada pengalaman dalam proses melakukan perawatan luka kanker dan mendapati beberapa kendala ya, karena memang pasti setiap luka itu unik ya, berbeda masing-masing individu penanganannya seperti apa. Saya Ya. kembalikan ke Ibu Evi. Nah, ini langsung ada masuk dua pertanyaan, Pak Agung dari Pak Rohmat. Yang pertama, bertanya soal slide yang kedua. Mungkin itu epibol atau apa, Pak? Tata laksananya bagaimana? Slide Slide yang nomor dua. kedua Ya. sebentar. Bentar, saya share dulu ya. Mana Pak? Yang ini ya? Ya. Apakah itu termasuk epibol atau bukan, Pak Agung kita? Oke, ya. Izin saya menjelaskan ya, untuk kondisi luka kanker tadi Bapak Ibu, ciri khasnya dia bentuknya yang menonjol, menyerupai jamur dan non-mobile. Itu karena apa? Karena ada proses tadi metastasis dari sel kanker ke sel yang normal, ya. Kemudian juga dia berproliferasi, artinya bertumbuh ya, si sel kankernya bertambah jumlahnya, ya bermitosis, membelah diri, dan nanti dia bertumbuh lagi, ya. Dan makin lama itu makin besar Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau misalkan luka kanker itu tetap lapisan kulitnya ada tiga gitu ya, hipodermis, dermis, dan epidermis gitu kan, tetapi dia bentuk si kulitnya, lapisannya itu kayak menebal gitu. Nah itu karena ada proses eh, pertambahan atau pertumbuhan si sel kanker di sel kulit tadi gitu, sehingga kelihatannya kayak meningkat, membesar ya, menonjol gitu Bapak Ibu. Nah kemudian, dan ini nggak ada cairan di dalamnya. Biasanya kalau misalkan ada cairan kan, kayak misalkan abses atau sinus atau apa gitu ya, memang kelihatan udem besar gitu, tetapi di dalamnya ada cairan. Nah, kalau misalkan kita udah buang cairannya, ya udah selesai gitu, nggak ada masalah. Ya, nanti dia kempes lagi, mengecil lagi. Nah, kalau luka kanker itu nggak beda, dia khasnya seperti itu. Jadi bentuknya kayak gini nih, kayak jamur. Makanya tadi kenapa disebut malignant fungating wound, ya.
malignant fungating wound atau luka yang menyerupai jamur gitu Bapak Ibu, karena bentuknya kan kayak jamur tuh kecil kemudian dia tumbuh membesar merekah gitu ya. Nah ini juga sama ya. Jadi kalau ditanya epibol bukan ya teman-teman. Gitu Pak. Ini memang bentuknya seperti ini ya. Ciri khasnya pada luka kanker. Dan ini biasanya sensitif sekali nih ya. Di tepi-tepiin ini kalau misalkan kesentuh sedikit atau misalkan pada saat di apa namanya dicuci gitu ya, agak keras sedikit dia bisa terjadi pendarahan yang hebat. Nah, kalau sudah terjadi pendarahan, makanya siapin aja kalsium alginate dan itu tempelin di permukaan lukanya gitu ya. Dan kemudian nggak usah diangkat, dibiarin aja kalsium alginate-nya di situ. Jadi kayak misalkan nanti si kalsium arginate-nya mengikat apa namanya pembuluh darahnya untuk dia bisa berhenti secara perlahan. Ya kadang kita panik tuh karena kalau misalkan dia udah pendarahan Bapak Ibu ya kesentuh sedikit perdarahan dan itu kayak terus menerus gitu. Oke. Baik, semoga bisa cukup menjawab Pak Rohmat ya, bahwa jaringan tersebut bukan epibol tapi termasuk ke dalam malignant fungating wound ya. Mm-mm. Next question Pak Agung. Mungkin ini juga jadi pertanyaan terakhir dari Ibu Endang Laraswati. Ibu Endang bertanya, pada luka post biopsi dengan hasil TB kelenjar, bagaimana perlakukan perawatan lukanya? Apakah sama dengan perawatan luka pada umumnya? Oke. Kalau biopsi biasanya kan itu post operasi ya Bu ya. Dan biasanya juga kalau saya sering ketemu pasien yang pasca biopsi itu memang tidak menyisakan luka yang terlalu besar gitu ya, karena luka sayatan aja yang post operasi. Nah, secara penanganan ya sama kita perlakukan seperti halnya kita merawat luka biasa ya, Bu. Karena memang itu lebih ke proses dia untuk mengetahui atau mendiagnosis apakah itu kan eh, keganasan atau tidak. Tetapi tetap kita harus waspada. Kita tidak bisa samakan misalkan kayak luka pasca APP atau pasca LE gitu ya. Tentu itu akan berbeda dampaknya. Manakala misalkan memang itu betul ada keganasan, ya bisa saja luka tadi yang bekas opnya atau bekas biopsinya itu bertambah gitu atau dia mengalami penurunan kondisi atau pertambahan jaringan lukanya gitu ya. Nah, tetap tapi secara prinsipnya ya sama kita kalau misalkan itu adalah luka akut ya kita jaga agar tetap steril gitu ya. Kita fasilitasi, kita fiksasi biasanya menggunakan sederhananya ya menggunakan meclofazine yang reguler atau yang red, kemudian kasih kalsium alginate dan tutup aja pakai transparan film gitu. Kalau saya lebih kenapa prefer menggunakan transparan film agar dia tercover untuk mencegah adanya kontaminasi dan juga kita melihat nih apakah ada risiko pendarahan atau eksudat yang banyak apa yang keluar dan seterusnya. Kayak gitu sih, Bu. Jadi perlakuannya sama ya pada luka post op yang lainnya, tetapi kita secara observasi mungkin itu yang harus ditingkatin karena takutnya ada gejala-gejala yang memang tadi tuh yang bisa muncul pada khasnya luka kanker kayak penyembuhannya lama gitu kok nggak nutup-nutup itu kita harus waspadai tentu dengan dibarengi apa namanya support KU-nya yang bagus pasiennya nutrisinya bagus segala macam obatnya misalkan dikasih obat dari dokternya diminum obatnya sesuai dengan petunjuknya gitu kayak gitu gitu sih Bu. Oke, mungkin saya lebih sedikit menangkap pertanyaan dari Bu Endang. Ini kebetulan pasiennya itu dengan riwayat kanker pagung. Oh Jadi gitu. kalau mungkin ke pertanyaannya gini kali ya, apakah em, pasien dengan pasien kanker nih pagungnya, terus tiba-tiba jatuh dari motor, kan karena jadi ada luka ya. Apakah itu penanganannya sama seperti kayak luka kanker yang kita tidak bisa menjanjikan kesembuhan gitu, Bagung? Atau gimana nih, Pagung? Ini kan penyebab lukanya itu bukan karena masa yang kansernya gitu ya, tapi Ya. karena emang kejadian trauma di luar dari itu. Ya, memang tadi betul ya, bahwa kalau untuk proses perawatan luka, ya secara umum, secara general ya kita lakukan misalkan kayak ini pasien dengan riwayat CA gitu ya, kemudian dia katakanlah jatuh gitu atau misalkan kena knalpot lah, tetap kita rawat seperti biasa. Tetapi tadi kita juga harus melakukan observasi. Boleh kita menghitung misalkan, oh berdasarkan pengkajian kira-kira penyembuhannya sekian, karena kan lukanya belum, itu bukan luka cancer gitu, walaupun memang dia adalah penyintas, mungkin gitu maksudnya. Akan tetapi ya tetap kita harus lakukan perawatan tadi dengan terus melakukan observasi sehingga kita juga bisa menilai nih, oh Pak Bu misalkan karena kondisinya memang dia ada pemberat yaitu faktor penghambatnya dengan keganasan, misalkan penyembuhan lukanya mungkin nggak akan sama dengan penyembuhan luka pada umumnya gitu. Nah, itu perlu kita sampaikan juga kalau misalkan pasiennya kritis tuh nanya ke kita, Pak kira-kira ini sembuhnya cepet gak gitu ya, karena dia khawatir biasanya. Pasien penyintas ya dengan keganasan CA biasanya dia ada rasa khawatir yang berlebihan gitu.
Itu juga perlu kita untuk menengahi ya, dengan tidak terlalu menjanjikan prosesnya dia bisa sembuh cepat gitu ya. Akan tetapi kita juga memberi harapan. Kalau kita bisa menilai bahwa lukanya biasa aja nih, nggak kayak luka cancer yang memang akibat cancer kayak pada mamai atau misalkan itu ya. Nah, itu aman aja kayaknya gitu ya. Lukanya bisa tertangani, tapi tetap kita juga harus menjembatani prosesnya kita supaya pasien juga tidak nanti kecewa gitu ya, berharap terlalu tinggi ke kita karena kita menjanjikan proses penyembuhan yang cepat, ternyata kenyataannya tidak. Kayak gitu mungkin, Bu Evi. Oke, baik. Itu seperti kayak jadi dua hal yang beda, tapi juga tetap perlu diberikan pemahaman yang ekstra juga ya, Pak Agung ya. Ya, Oke. Ini seperti biasa nih, Mas Fahmi selalu bertanya di ujung-ujung ya. Mungkin pertanyaan soal skin barrier aja nih Pak Agung yang perlu untuk dijawab ya. Karena ini berkaitan juga dengan cancer. Skin barrier itu kan banyak ya Pak Agung, ada hidrokoloid, bisa pakai zinc cream atau Kafilon ya. Nah, kira-kira kalau dari Pak Agung nih, insight dari Pak Agung kira-kira better pakai apa sih buat pasien dengan cancer itu? oke. Hmm, terus terang ya, kalau misalkan saya disuruh milih, pasti saya pakai milih zinc cream. Ya, kenapa saya nggak milih hidrokoloid, teman-teman, Mas Fahmi ya? Karena saya beberapa kali tuh ketemu kasus yang memang dia eh, apa namanya eksudatif gitu ya, kemudian kita kasih hidrokoloid di sekitarnya. Nah, hidrokoloid kan memang ada masa jenuhnya gitu ya, dan dia tidak tidak terus-menerus bisa ditempelin dan kadang kita harus ganti. Tapi kadang kala baru tepinya aja udah jenuh, tapi tengahnya masih rekat gitu. Nah, kalau misalkan masih rekat, pada saat ditarik itu pasien nggak sedikit yang merasa kesakitan, gitu ya. Dan itu memang kembali lagi sih tergantung dari merek hidrokoloidnya kayak gitu. Kan ada beberapa jenis hidrokoloid tuh yang lumayan harganya agak lebih mahal gitu ya. Dia daya rekatnya lebih kuat. Nah, paling kita menghindari trauma trauma yang diakibatkan karena proses kita pelepasan hidrokoloidnya yang pada beberapa pasien itu mengalami kesakitan. Tapi kalau misalkan kita yakin pasiennya nggak akan mengalami kesakitan, ya kita nggak apa-apa kasih hidrokoloid aja gitu ya. Nah, kemudian untuk penggunaan skin barrier kayak Kafilon ya atau transparan film spray ya. Nah, sebetulnya itu nggak ada kontraindikasi. Kita gunakan itu dulu baru kasih hidrokoloid, kita gunakan itu dulu baru kasih zinc cream, itu nggak masalah. Karena dia sebagai pelapis pertama aja supaya pada saat terkena cairan, kan dia kayak membentuk lapisan, kalau kena cairan itu nggak langsung ke kulit gitu. Sehingga mengurangi risiko maserasi. Gitu aja sih, Mas Fahmi. Oke, nah ini juga jadi topik yang cukup menarik juga nih ya soal penggunaan produk daripada skin barrier ya. Mungkin nanti kita bisa masukin ke dalam satu topik khusus kali ya untuk bisa bahas soal skin barrier atau sebenarnya juga jadi pertanyaan dari minggu lalu juga sih soal penanganan peri-wound ya Pak Agung ya. Karena kita biasanya fokus hanya di wound-nya aja, zona lukanya aja, tapi saat ini udah makin banyak nih yang bertanya soal zona luar dari lukanya itu sendiri atau disebut dengan peri-wound. Oke, nah ini penting banget ya tentunya ya. Nah ini semoga kita bisa untuk ngebahas di minggu depan ya Bapak Ibu ya. Karena minggu depan juga kita masih akan ditemani soal Learners Agung. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sudah join, besok minggu depan harus join lagi ya. Kalau bisa setiap minggu itu join karena kita cuma durasi 30 menit aja untuk kita bisa belajar bareng-bareng ya gitu ya. Jadi di Microfazin Academy ini adalah tempatnya kita belajar based on case ya sesuai dengan kasus yang dialami sama Bapak Ibu semuanya. Jadi kita bisa sharing kasus di rumah sakit, kasus di puskesmas, kasus di praktek mandiri tentunya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Nurse Agung, Pak Agung hari ini sudah bersedia untuk sharing lagi sama kita semuanya. Semoga sehat selalu dan kita bisa ketemu di minggu depan. So, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih, Bu Evi.